Jadi sampai hari ini masih ngobrol, termasuk hari ini sore sebelum maghrib minta duduk di mana, kain kafannya apa, bunganya mau seperti apa, bunga mawarnya seperti apa, mau ajak teman boleh nggak, boleh aja saya bilang gitu. Biar ramenya nggak hanya di alam kita tapi di alam astral juga yang nonton banyak. Tidak disangka-sangka di atas kuburan Walisti dibangun sekolah. Setiap 10 tahun dia mencari mangsa. Kubur ya, jadi memang di gimana ya, jadi memang sebenarnya salut kepada tim art director juga ya, memang persiapannya juga luar biasa ya dengan segala perlengkapan. Jadi memang sebenarnya disediakan ini mas ya, disediakan tanah, kita bilangnya apa sih, jadi tanah buatan lah gitu, jadi itu bukan tanah asli yang harusnya tadinya dilempar ke wajah saya ini ya gitu. Tapi begitu kita melihat di setnya, ternyata memang kebutuhannya akan lebih dapat. Secara emosi pun saya yang memainkan juga akan lebih dapat ketika itu menggunakan tanah real yang memang ada di situ. Karena itu kan di liang lahat. Liang lahat itu memang kemudian shotnya juga cukup memperlihatkan bagaimana tekstur tanahnya gitu. Jadi akhirnya bersepakat untuk sepertinya pakai tanah aslinya aja gitu. Jadi itu tanah asli disertai dengan batu-batunya, jadi memang ada bonusnya. Tapi itulah ya, itulah keajaiban dari industri film, bahwa saya tidak pernah menyangka bahwa di kesempatan bermain film ini Pak, akhirnya saya mengerti bagaimana rasanya tanah gitu. Kalau tanya, saya juga nggak tahu gimana dijelasinnya, tapi pokoknya itu pengalaman yang luar biasa. Sering banget saya kok dikerjain sama Mas Awi, sering banget, dan itu salah satunya yang kita kerjain dengan yaitu kesepakatan bahwa kita pengen bikin jangan sampai scene itu terganggu dengan hanya karena detail-detail yang sebenarnya kita bisa kasih. Ya udah pakai yang asli aja gitu. Sebenarnya waktu take 1 kita pakai kopi dan coklat. Begitu nempel di mukanya Hao dan menempel di kain pocongnya, kelihatan banget nggak real, coklatnya lebih muda kan. Jadi begitu take 2 kita bersihin dulu, Deva kita belum ngomong dulu nih. Begitu dalam mau take, loh masa itu kayak tanah asli ya. Begitupun masalah stuntman sebenarnya, jadi adegan-adegan sulit, yang sling lah segala, juga memang dari pihak department casting sudah request stuntman dan kita ada standby stuntman di lokasi. Cuma kayaknya Iwake sama Deva sempat bingung, ini kayak stuntman gabut nih, nggak pernah dipakai gitu kan. Karena saya bilang ya nggak bisa pakai stuntman karena shot saya selalu ngeliatin muka mereka gitu kan. Tapi itu saya komitmen juga ke Dela, ke Deva, bahkan ke Naila, pokoknya kalian nggak pakai stunt pasti kelihatan di bioskop gitu. Kalau nggak kelihatan mah pasti saya bisa pakai stunt gitu sih. Jadi ya bisa dilihat kan yang dikubur tuh, Deva kayaknya mungkin ada tahan nafas 1 menit tuh kayak dia di bawah tanah. Ya jadi akhirnya kita semua pakai pemain asli. Terus kalau masalah makeup, kebetulan kayaknya tim makeup saya ada di situ tuh, Mbak Yona yang duduk dekat Walisdi. Nah itu tuh, Yona tuh yang memakeup pocong Walisdi. Untuk masalah makeup kayaknya Mbak Yona mungkin ngobrolnya sama Om Al. Iya, kebetulan saya sama Deva belum nggak kapok-kapok. Iya, terus iya, saya ketemu Mbak Yona sebenarnya di lokasi, Pak. Ketemu di lokasi dan itu request dari beliaunya sendiri yang tidak disebut 3 kali, Pak. Yang di pojok. Waktu itu beliau mendatangi Mbak Yona dulu, request saya ingin di make upnya seperti apa, dan saya juga datang ke lokasi ngecek, termasuk yang ini bonekanya itu Mas Ali ya, yang pocong-pocongan itu juga. Dan dalam pengerjaannya sendiri saya intens ngobrol sama sosoknya itu dari awal, sejak itu dibikin tweet waktu itu di IG dan juga Twitter Kisah Tanah Jawa, kemudian menjadi buku. Itu sudah kooperatif lah sosoknya gitu. Karena saya nemunya dari hasil audisi juga, Pak, audisi pocong se-Indonesia. Saya pilih yang paling menarik gitu, yang kalau selama ini yang bentuknya dibungkus saja itu kan sudah umum ya. Saya mau cari yang berbeda dari yang sering saya lihat, sudah bosen biasanya gitu. Terus nemu yang ini yang pakai hoodie itu.
tapi ininya gundul. Itu saya yang namain sebenarnya karena unik gitu. Jadi pocong nggak dikucir, tapi dia terlepas kayak pakai jaket hoodie. Karena saya ngeliat dari jauh awalnya ini orang pakai jaket, oh ya ternyata enggak. Gitu. Terus datangnya nggak ketok pintu tapi gedulin ke arah. Itu jam 2 pagi ke rumah saya pada waktu itu. Terus ngobrol, penulisannya seperti apa. Di awal sebelum saya dengan Mas Awi, saya koordinasi dengan Mas Ugi dulu. Jadi dengan penulis ini mau seperti ini gambarannya, dan tidak dikurangi, tidak ditambahi, itu permintaan dari sosoknya sendiri. Jadi sampai hari ini masih ngobrol, termasuk hari ini sore sebelum maghrib minta duduk di mana, kain kafannya apa, bunganya mau seperti apa, bunga mawarnya seperti apa. Mau ajak teman boleh nggak? Boleh, ajak aja, saya bilang gitu. Biar ramenya nggak hanya di alam kita tapi di alam astral juga yang nonton banyak.